Tapi banyak orang yang gue tahu itu takut untuk melakukan langkah pertama menuju keberhasilan, yaitu adalah ambil kesempatan tersebut. Sering gitu kita belajar dari kesuksesan orang-orang, tapi kita jarang lihat kegagalan orang-orang. Padahal yang bikin orang-orang sukses itu adalah karena mereka itu belajar dari kegagalan yang mereka pernah alami, atau mereka belajar dari kegagalan orang lain, dari buku, dari film, biografi. Hai guys, welcome back to Dermaga Bros Podcast. Bersama gue Ogelvin. Dan gue Bertrand. Di episode kali ini kita akan ngomongin tentang failure atau kegagalan. Nah, kenapa kita bahas tentang kegagalan? Karena pasti semua orang itu pernah gagal kan. Suka atau nggak suka kita terhadap kegagalan, kita pasti pernah mengalami kegagalan. Dan itu bukan sesuatu untuk yang dipermalukan. Karena itu hal yang biasa. Dan kegagalan juga adalah hal yang sebenarnya penting di hidup kita. Kayak misalkan gue pernah gagal, dan lu juga kan pasti. Dan itu adalah hal yang biasa. Contohnya gagal misal di pelajaran, atau di luar pelajaran juga bisa, di komunitas-komunitas lain, di lomba, dan lain-lain. Dan di sini kita mau ngomongin kenapa kita perlu gagal, mungkin bisa dari pengalaman kita sendiri, dan gimana kita nanggepin kegagalan itu. Iya, sering gitu kita belajar atau kita cuma lihat dari kesuksesan orang-orang, tapi kita jarang lihat kegagalan orang-orang. Padahal yang bikin orang-orang sukses itu adalah kegagalan mereka. Karena mereka itu belajar dari kegagalan yang mereka pernah alami, atau mereka belajar dari kegagalan orang lain, dari buku, dari film, biografi, atau apapun juga. Nah iya, jadi makanya itu sebenarnya kita juga perlu gagal dalam hidup kita. Kadang kita perlu gagal kayak supaya kita bisa sadar sama kekurangan kita. Dan kalau kadang kita harus gagal dulu, baru kita sadar akan kekurangan kita dan baru bisa belajar. Dan kalau kita belajar, ya kita jadi lebih baik dan membuat kita tahu apa yang perlu dilakuin dan melakukannya lebih gampang di kesempatan berikutnya kan. Tapi banyak orang yang gue tahu itu kayak takut untuk melakukan langkah pertama menuju kegagalan itu atau menuju keberhasilan, yaitu adalah ambil kesempatan tersebut. Kalau lu mau tahu atau lu mau tahu lu bisa atau enggak, ya lu harus coba dulu dong. Lu harus ambil kesempatan tersebut dulu. Iya, betul. Dan yang membuat orang nggak ambil kesempatan ini adalah takut untuk gagal. Jadi ini adalah rasa yang perlu lu atasin sendiri. Rasa takut untuk gagal ini karena kayak ya tadi kita perlu kegagalan, dan kegagalan itu nggak usah ditakutin dan nggak usah kayak menjadi membuat lu malu gitu, karena itu hal yang biasa dan itu juga proses untuk menuju keberhasilan. Iya, betul. Jadi apa kan ambil step pertamanya, kita coba, dan gagal itu nggak apa-apa, karena kita cuman benar-benar gagal kalau kita putus asa gitu kan. Selama kita nggak putus asa, kita belum gagal. Nah, gue mau cerita sedikit tentang kegagalan yang menurut gue tuh kegagalan paling besar di hidup gue lah selama ini. Cuma baru 21 tahun, jadi mungkin belum terlalu banyak, atau kegagalannya belum terlalu ekstrim, tapi ya ini yang gue belajar paling banyak dari kegagalan ini. Gue juga udah pernah sebut di video awal-awal. Ya, jadi waktu itu kan gue apply jadi ketua OSIS pas SMA kan. Tapi habis itu gue dipilih, dapat interviewnya gitu, dari interview sama guru. Tapi habis itu gue nggak kepilih jadi kandidat. Ya, kandidat yang kepilih adalah 3 orang lain gitu. Dan kandidat itu yang bakal nanti speech dan juga debate di depan semua orang, semua murid dan guru. Nah, tapi karena gue gak kepilih, ya gue sedih lah, gue kecewa. Karena gue merasa tuh gue gak lebih jelek dari 3 orang itu. Oke, berarti itu lumayan kecewa lah ya. Soalnya awalnya kayak lu udah semangat dan mungkin udah pede, tapi nggak pilih, ya gagal. Terus gimana? Ya, tapi dari pengalaman itu gue belajar banyak. Kita juga udah pernah belajar kan dari Adamku, kalau sebenarnya tuh gak ada kegagalan, cuma ada learning experience. Jadi pembelajaran gitu kan. Yang pertama gue belajar adalah dari guru gue. Dia bilang kenapa gue gak lolos interview itu gara-gara gue gak punya
vision gitu. Dan bener yang dia bilang gitu, gue emang dulu tuh nggak punya bayangan gue mau OSIS-nya itu jadi kayak gimana. Dan gue ya di sini gue belajar kalau pemimpin itu harus punya vision, dan vision itu harus jelas dan spesifik supaya kita bisa memimpin organisasi kita untuk merealisasikan vision tersebut gitu kan, untuk merealisasikan apa yang kita punya di bayangan kita. Nah, dan apa yang kayak yang gue bilang di essentialism, kalau sesuatu itu sesuai untuk mencapai vision kita, berarti kita jalanin. Kalau sesuatu itu kita nggak sesuai, itu berarti nggak usah dijalanin, nggak penting. Oh ya, jadi ya ini lu pernah cerita pasti episode pertama kan kayaknya. Dan gue juga punya pengalaman kayak gini, kayak gue juga sama mau jadi ketua OSIS, tapi dan udah jadi kandidat, tapi gue nggak mikirin apa-apa. Jadi kayak ya gue cuma kepengen jadi ketua OSIS, tapi belum tahu mau ngapain. Dan gue juga dulu kayak kurang serius gitu nanggepnya, kayak jadi persiapannya kurang, dan ya jadinya nggak kepilih. Nah, tapi kita bisa belajar dari semua kegagalan ini kan. Jadi kira-kira yang kita dapetin dari sini itu apa? Nah, itu kan learning experience gue kan. Sekarang kalau udah belajar dari learning experience itu kita harus gimana? Nah, kalau kita udah belajar, berarti kita harus ganti strategi kita dong. Kalau kita udah gagal, tapi kita pakai strategi yang sama terus untuk memecahkan suatu masalah atau mencapai goal kita, ya nggak mungkin kita mendapatkan goal tersebut gitu kan. Karena kita pakai strategi yang sama terus. Nah, akhirnya gue tetap ikut OSIS di tahun itu. Gue tetap cari pengalaman lagi, belajar lagi untuk berorganisasi walaupun gak jadi ketua OSIS. Terus itu gue juga pas sampai OSU gue ikut lagi jadi officer 1 tahun supaya tahu kayak permias OSU itu kayak gimana. Baru gue tahun depannya apply jadi ketua presidennya kan. Dan gue jadi kepilih karena gue udah punya cukup pengalaman gimana cara berorganisasi dan jadi pemimpin yang baik. Nah, tapi pas gue udah jadi presiden pun kayak, dan gue merasa gue udah siap, itu bukan berarti pas gue jadi presiden tuh gampang gitu loh. Kayak itu tetap susah karena kan itu pengalaman baru buat gue kan. Semuanya itu baru pertama kali gue lakuin, memimpin orang-orang dan memimpin sebuah organisasi gitu kan. Jadi ya di sini untungnya gue punya vice president dan juga advisor dari sekolah gitu kan, yang bisa bantu gue untuk menjadi pemimpin yang baik, lebih baik. Nah itu dia, karena yang di video dulu juga pernah kita sebutkan kayak itu kenapa pentingnya kita punya skilling kita yang benar gitu loh. Jadi kita bisa sama-sama bertumbuh dan saling membantu untuk makin baik dan bertumbuh bareng. Oke, benar. Jadi cara untuk menghadapi kegagalan itu bukan putus asa ya, tapi berjuang terus. Kayak kalau lu gagal, ya ganti strateginya, terus coba lagi. Kalau masih gagal, ganti lagi, terus coba lagi. Dan kalau udah berhasil, bukan berarti kayak kita stop berkarya atau mikir gitu kan. Tapi kita tetap harus mikir terus, karena kalau kita di atas, ya pasti kan ada juga orang lain yang pengen di posisi kita. Dan kalau kita di atas terus jadi diem doang, kalau kita udah berhasil tapi diem doang, ya lama-lama pasti ada orang yang upgrade-nya, ada orang yang upgrade dirinya terus, ya jadi kalau kita ngapa-ngapain ya kita jadi ketinggalan dong. Jadi kalau kita udah berhasil, bukan berarti perjalanannya akan gampang, tapi malah makin susah. Soalnya kita harus mempertahankan apa yang sudah kita capai dan menghadapi masalah-masalah yang lebih kompleks. Iya, menurut gue sih, ya betul. Menurut gue sih ya nggak usah pedulin orang lain kayak gimana gitu. Tapi kita yang penting fokus ke diri kita sendiri supaya selalu menjadi yang lebih baik. Dan dari cerita sukses kecil ini, ya gue juga belajar kalau fail itu berarti nggak apa-apa dong. Karena ya walaupun dulu gue fail, tapi akhirnya gue menjadi lebih baik dan gue akhirnya bisa jadi pemimpin juga dong. Jadi ya kita bisa belajar dari kegagalan kita untuk menjadi lebih baik. Jadi ya failure is a part of success gitu loh. Jadi ya kalau langsung sukses ya berarti bagus. Tapi kalau ada failure berarti kita harus belajar dari kegagalan kita untuk menjadi lebih sukses. Nggak usah bandingin
sama orang lain yang lebih sukses. Karena semua orang juga punya waktunya masing-masing. Asal kita put in the effort gitu loh. Asal kita perjuangkan dan nggak putus asa. Oke, jadi mungkin episode kali ini tuh lebih pendek dari episode-episode lainnya, sebelum-sebelumnya. Dan sekarang kita mau ajak kalian untuk berpikir apa yang lu takutin untuk ngelakuin. Mungkin bisa presentasi atau bikin bisnis atau belajar sesuatu yang butuh usaha yang lebih. Dan jangan biarin ketakutan ini tuh menahan lu untuk melakukannya. Cobalah lakuin. Kayak kalau gagal, ya coba lagi. Kalau gagal lagi, ya coba lagi. Dan lakuin terus sampai berhasil. Belajar dari kegagalan itu dan bounce back gitu loh. Jadi belajar dari kegagalan lu dan ya upgrade diri lu terus. Biarkan diri lu gagal dan yang penting adalah jangan takut untuk gagal, tapi takut untuk nggak ngambil kesempatan tersebut. Oke, mantap. Jadi setelah tentang kegagalan, ya semoga video ini bisa berguna untuk kalian. Dan kalau misalnya kalian merasa ini berguna, tolong like video ini dan juga share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa belajar dan kita semua bisa ketemu bareng-bareng. Oke, see you guys in the next episode. Bye-bye. Bye-bye.